Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa seperti biasanya, sebelum Abah Kusli melanjutkan, Abah selalu mengajak untuk seluruh saudaraku dimanapun saja berada, marilah untuk terlebih dahulu kita menyampaikan sholawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini adalah satu buah ilmu pengijazahan yang insya Allah akan Abah Kusli jelaskan. Mohon sekiranya saudaraku bisa menyimak video ini hingga selesai. Biasakan menonton video itu dari awal hingga selesai, jangan di skip-skip atau jangan dilompat-lompat. Supaya apa? Supaya mudah bisa untuk dipahami. Setelah nanti paham, tinggal mempraktekannya. Nah, pada metode kali ini yang akan Abah Kusli jelaskan adalah satu buah amalan atau ayat pendek yang insya Allah ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku yang selama ini dalam hidupnya selalu dihantui dengan rasa ketakutan. Dari segi apapun itu, kita punya harta benda, kadang ada rasa ketakutan, kadang dirampok oleh seseorang, dirampas oleh seseorang, kita tidak bersalah, kadang dicari oleh orang dan sebagainya. Nah, jadi artinya pada kesempatan kali ini ilmu ini nantinya bisa bermanfaat untuk saudara semuanya. Inilah ajian yang sering disebut untuk halimunan, panglimunan atau menghilang dari pandangan mata. Dengan satu catatan, jika posisi atau dalam keadaan saudaraku dalam posisi yang benar, tidak bersalah, maka akan dijolimi, akan dibunuh, akan dianiaya, akan disiksa, dikepung dari segala penjuru pun, hanya dengan satu ucapan ini maka insya Allah saudaraku langsung tidak akan terlihat oleh kasat mata, ya. Ya, dalam kehidupan dunia sekarang ini sudah wajar kita tidak bersalah tapi orang mencari kesalahan kepada kita hingga menyewa para penjahat untuk mencelakai kita, bahkan untuk membinasakan kita dengan segala cara mereka, ya, menyewa pemburu bayaran. Nah, inilah multifungsinya diantaranya saudaraku. Dengan begitu siapapun yang akan menjolimi kita, yang akan mencelakai kita, maka tidak akan terlihat oleh mata mereka. Dan keunikannya, untuk mereka yang tidak memiliki niat jahat, mereka yang tidak punya niat tertentu kepada kita, itu tetap bisa melihat dimanapun posisi kita. Tapi bagi orang niatnya saja sudah jahat, apalagi melakukan kejahatan, sudah banyak garansikan 100% mereka tidak akan bisa melihatnya. Dimana amalan ini dalam satu riwayat dulu juga pernah digunakan oleh beliau, ya, Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana pada saat itu beliau ingin hijrah, ya, pengen hijrah. Dan pada malam itu beliau tahu begitu banyak para kaum Quraisy ini akan mencelakai beliau. Maka dipanggillah seorang sahabat beliau, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian disuruh tidur di ruangan beliau biasa beristirahat. Nah, pada kesempatan itu beliau hanya mengambil satu genggam pasir, nah, ya, atau tanah. Kemudian apa yang dilakukan oleh beliau? Nah, beliau hanya membacakan satu penggalan surah Yasin itu pada ayat yang ke-9. Nah, ya, ingat, hanya dibacakan satu penggalan itu pada bagian surat Yasin yang ke ayat 9. Nah, setelah itu kemudian ditiupkan 3 kali oleh beliau, kemudian ditabur-taburkan di keliling tempat beliau berdiri. Nah, setelah itu beliau keluar dan beliau mengambil pasir lagi nih, satu genggam. Nah, kemudian dibacakan lagi 1 kali. Di genggaman Rasulullah ini ada pasir, ya. Kemudian dibacakan surah Yasin pada bagian ayat ke-9 tadi. Setelah dibacakan itu 3 kali,
Dan yang menariknya kembali saudaraku, inilah tentunya kalau jika atas izin dan kehendak Allah, pasir ini ditaburkan di atas kepala para kaum Quraisy yang akan mencelakai beliau ini tadi. Dan satu pun tidak ada yang merasakan, satu pun tidak ada yang melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian dengan sendirinya Rasulullah pergi tanpa sepengetahuan mereka. Subhanallah. Baiklah saudaraku, khususnya untuk para pendatang baru atau yang baru menemukan video ini, yang baru bergabung di channel surga ini, jika nantinya ingin mengamalkan ini supaya lebih mustajab, lebih barokah, lebih bermanfaat dan bisa difungsikan sesuai dengan keinginan saudaraku, Abah tidak minta mahar apapun, artinya ini gratis, sudah Abah ijazahkan, tinggal mengamalkannya saja. Abah hanya minta dengan keikhlasan hatinya untuk saudaraku yang ingin mengamalkan ini, khususnya bagi pendatang baru yang belum subscribe di channel Jalan Surga ini, Abah hanya minta tolong tekan tombol subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya yang ada di bawah video, berikan like dan komentar positif. Setelah itu saudaraku bisa tinggal mempraktekannya dan semoga ini bisa bermanfaat. Amin. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Jadi tata caranya, nah sekarang kita ke poinnya saudaraku, supaya kita di saat dikepung oleh orang jahat, akan dicelakai, akan dijolimi, akan dibinasakan dan sebagainya, tidak ada daya, tidak ada upaya. Manusia lain pun Allah alam belum tentu bisa menolong kita. Mereka pun kadang tidak peduli dengan keselamatan kita. Nah tenang saudaraku, tetap ada Allah dimanapun kita berada, ya. Serahkan kepada Allah dengan ikhtiar ini, maka insya Allah saudaraku nantinya akan selamat dengan sendirinya. Tapi ingat, jangan digunakan untuk hal-hal yang kejahatan, untuk hal yang negatif ya. Ini artinya untuk lebih ke perlindungan atau benteng diri, supaya kita terhindar dari kejahatan. Nah, tata caranya untuk menguasai itu minimal harus diasah dulu saudaraku. Tata caranya bagaimana? Setiap selesai saudara-saudaraku melaksanakan sholat wajibnya, itu baik sholat maghrib. Contohnya begini, setelah sholat maghrib saudaraku wajib mengamalkan ini sebanyak 7 kali ya. Yang dimana yang perlu dibaca? Surah Yasin pada bagian ayat yang nomor 9 itu dibaca 7 kali. Nanti setelah sholat isya dibacakan lagi 7 kali, setelah sholat subuh 7 kali, setelah sholat zuhur 7 kali, setelah sholat asar 7 kali, dan itu lakukan terus menerus. Toh tidak ada ruginya, hanya pendek singkat kok ya. Jadi supaya tidak merepotkan saudara, aku harus membuka kembali di kitab suci ataupun di buku Yasin saudara memiliki. Nah pada kesempatan kali ini, pada kesempatan detik ini Abah Gusli bicara, ini Abah tampilkan teksnya ya, teks Arabnya, Latinnya beserta artinya. Nah itu nanti di screenshot atau disalin ditulis, tinggal saudaraku mengamalkannya saja. Ya ini bunyinya seperti itu di surah Yasin pada bagian ayat ke-9. Nah nanti jika pada saat saudaraku sudah mengamalkan itu dengan sendirinya, itu secara tidak langsung saudaraku tidak menyadari kalau itu sudah mulai menyatu ke dalam tubuh dan jiwa kita dengan sendirinya. Di saat memang dalam kondisi emergensi atau genting, ambil tanah, katakanlah pasir, nggak ada tanah pasir, nggak ada pasir, debu. Rumah saya ini keramik semua Gus, gimana mau ngambil pasir atau tanah, nggak ada. Tempelkan saja tanah ke lantai, anggap saja itu debu, langsung pegang ya. Pegang lalu bacakan itu. Dibaca 1 kali, kemudian tiup 3 kali. Kemudian sebarkan di sekeliling tempat kita berdiri. Maka detik itu juga saudaraku, saudaraku tidak akan terlihat, tidak oleh tampak oleh mata siapapun orang-orang yang akan menyakiti atau akan berbuat jahat kepada saudaraku saat itu juga. Disitulah akhirnya saudaraku bisa selamat, bisa meloloskan diri atau menghindar dari kejaran para musuh ya. Jadi sangat simpel, hanya 1 ayat. Pada ayat yang ke nomor 9 surah Yasin itu dibacakan, kemudian ditiup, kemudian taburkan di sekeliling kita. Nanti saudara melihat sendiri hasilnya. Namun begitu tentunya semuanya tidak akan terjadi dengan hukum instan. Nah artinya buat dulu proses penyatuan supaya menyatu di dalam jiwa dan raga kita, tubuh kita.
Wiridkan itu setiap habis sholat baca 7 kali, habis sholat baca 7 kali. Sampai kapan Gus? Mau sampai kapan pun, semakin lama kita mengasah pisau, sudah Abang Gus pastikan 1000% pisau itu akan semakin tajam. Pada saatnya kita membutuhkan pisau yang akan digunakan, dia sudah siap untuk difungsikan karena sudah setajam silet. Nah, begitu bahasanya ya. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat surga dimana yang dirahmati Allah. Mungkin pada kesempatan kali ini ada juga mereka yang berkeinginan atau memiliki hajat tentang apapun itu, tentang hutang piutang, jual aset susah, tentang penyakit, problem rumah tangga, masalah jodoh, pil dan bil, masalah jabatan, pilkada dan sebagainya. Silahkan bisa berkonsultasi langsung dengan Abang Gusli. Ada nomor WhatsApp itu di kolom deskripsi. Di bawah video ini bisa di scroll bagian bawah, itu ada nomor WhatsApp Abang Gusli. Dan untuk konsultasi sifatnya 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Namun begitu perlu Abah Gusli ingatkan, mohon kepada saudaraku semuanya kedepankan adab dan etikanya. Tidak hanya assalamualaikum saja, silahkan perkenalkan nama, alamatnya dari mana, dan niat tujuannya tentang apa, sampaikan saja. Nanti insya Allah satu persatu pasti Abah Gusli. Karena mohon maaf, begitu banyak setiap hari ratusan yang masuk, jadi mohon harap bersabar. Dan perlu juga Abah Gusli garis bawahi, jangan membuat spam ya, jangan membuat spam atau kata-kata yang tidak pantas atau hanya iseng-iseng yang menghubungi nomor Abah Gusli. Sudah Abah Gusli pastikan, pasti Abah blokir, karena Abah tidak mau itu hanya menjadi spam di WhatsApp Abah ya. Baiklah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika dalam menyampaikannya ada salah kata-kata atau ucapan yang mungkin tidak berkenan di hati saudaraku semuanya. Dan tak lupa juga Abah Gusli ucapkan ribuan terima kasih karena telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Besar harapan Abah semoga Anda bisa bermanfaat. Di akhir kata Abah Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.